Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Ciri-ciri, Dampak, dan Faktor dari Kesulitan Belajar. Selanjutnya, sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya yang terdiri atas 6 orang. Yang pertama ialah Aisyah Mamucaragi, yang kedua Andi Muhammad Ijril Rasak, yang ketiga Andi Mutiara Mapeware, yang keempat Irada Arshinta Nurdin, yang kelima Nur Makfira Muskiman, dan yang terakhir saya sendiri Nurul Aulia Putri Irwanince. Selanjutnya, materi pertama akan dibawakan oleh Andi Mutiara Mapeware dan Nur Makfira Muskiman. Materi pertama adalah ciri-ciri kesulitan belajar. Nah, menurut Suryani, terdapat beberapa karakteristik utama dari kesulitan belajar. Yang pertama adalah gangguan internal, di mana penyebab kesulitan belajar berasal dari faktor internal atau berasal dari dalam anak itu sendiri. Hal ini tuh terjadi karena anak mengalami gangguan pemusatan perhatian sehingga kemampuan perseptualnya terhambat. Nah, kemampuan perseptual yang terhambat tersebut itu meliputi persepsi visual, persepsi auditoris, maupun persepsi taktil kinestetis. Lalu yang kedua adalah kesenjangan antara potensi dan prestasi. Nah, anak berkesulitan belajar itu memiliki potensi kecerdasan atau inteligensi yang normal, bahkan beberapa di antaranya itu di atas rata-rata. Namun, pada kenyataannya itu mereka memiliki prestasi akademik yang rendah. Dengan demikian, mereka memiliki kesenjangan yang nyata antara potensi dan prestasi yang ditampilkannya. Nah, kesenjangan ini tuh biasanya terjadi pada kemampuan belajar akademik yang spesifik, seperti kemampuan membaca atau disleksia, kemampuan menulis atau disgrafia, dan kemampuan berhitung atau diskalkulia. Yang ketiga itu tidak ada gangguan fisik dan mental. Anak kesulitan belajar merupakan anak yang tidak memiliki gangguan fisik dan mental. Kondisi kesulitan belajar berbeda dengan kondisi masalah-masalah berikut ini. Yang pertama, tunagrahita. Anak tunagrahita memiliki inteligensi antara 50-70. Kondisi tersebut menghambat prestasi akademik dan prestasi sosialnya yang bersifat menetap. Yang kedua itu lambat belajar atau slow learner. Slow learner adalah anak yang memiliki keterbatasan potensi kecerdasan sehingga proses belajar menjadi lambat. Tingkat kecerdasan mereka sedikit di bawah rata-rata dengan IQ antara 80-90. Kelambanan belajar merupakan merata pada semua mata pelajaran. Slow learner disebut anak ambang batas, yaitu berada di antara kategori kecerdasan rata-rata dan kategori retardation. Yang selanjutnya itu problem belajar atau learning problem. Anak dengan problem belajar bermasalah dalam belajar adalah anak yang mengalami hambatan belajar karena faktor eksternal. Faktor eksternal tersebut berupa kondisi lingkungan keluarga, fasilitas belajar di rumah dan di sekolah, dan lain sebagainya. Berikutnya, ada faktor eksternal siswa. Ada beberapa poin pada faktor eksternal siswa. Yang pertama ialah guru sebagai pembina siswa belajar. Guru adalah pengajar yang mendidik, tidak hanya mengajar di bidang studi yang sesuai dengan keahliannya, tetapi juga menjadi pendidik generasi muda bangsanya. Yang kedua ialah prasarana dan sarana pembelajaran, meliputi gedung, sekolah, ruang belajar, lapangan olahraga, ruang ibadah, ruang kesenian, dan peralatan olahraga. Sarana pembelajaran meliputi buku pelajaran, buku bacaan, alat dan fasilitas laboratorium sekolah, dan berbagai media pengajaran lainnya. Yang berikutnya adalah kebijakan penilaian. Yang dimaksud dengan kebijakan penilaian adalah penentuan sampai sesuatu dipandang berharga, bermutu, dan bernilai. Hasil belajar merupakan hasil proses belajar. Yang berikutnya ialah lingkungan sosial siswa di sekolah, yang membentuk suatu lingkungan pergaulan yang dikenal sebagai lingkungan sosial siswa. Dalam lingkungan sosial tersebut ditemukan adanya kedudukan dan peran tertentu yang memiliki kedudukan dan peranan yang diakui oleh sesama. Jika seseorang siswa diterima, maka ia dengan mudah menyesuaikan diri dan segera dapat belajar. Kurikulum sekolah merupakan
Yang diberlakukan sekolah adalah kurikulum nasional yang disahkan oleh pemerintah atau suatu kurikulum yang disahkan oleh suatu yayasan pendidikan. Kurikulum sekolah tersebut berisi tujuan pendidikan, isi pendidikan, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Sedangkan menurut Ratnawati 2017, faktor penyebab kesulitan belajar juga terbagi menjadi faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor eksternal ada daya ingat rendah, terganggunya alat-alat indera, usia anak, jenis kelamin, kebiasaan belajar atau rutinitas, tingkat kecerdasan, minat, emosi, motivasi atau cita-cita, sikap dan perilaku, konsentrasi belajar, kemampuan untuk hasil belajar, rasa percaya diri, kematangan atau kesiapan, kelelahan. Dan berikutnya ada faktor eksternal, terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Adapun dampak kesulitan belajar. Kesulitan belajar akan memberikan dampak yang besar bagi peserta didik. Tidak hanya berdampak pada pertumbuhan dan perkembangannya saja, tetapi juga dapat mempengaruhi interaksi peserta didik dengan lingkungannya. Berbagai dampak kesulitan belajar menurut Nini Subini antara lain: yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan peserta didik akan terhambat. Peserta didik berkesulitan belajar cenderung pendiam, menutup diri, dan tidak mau bergaul dengan teman lainnya. Hal ini mengakibatkan peserta didik